Kembali lagi di Ekonometrika. Oke, kita sudah sampai ke pertemuan 10, teman-teman. Dan saat video ini direkod, ini sedang keluar nilai UTS. Jadi aku agak terganggu ini fokusnya. Jadi, gimana nilai UTS kalian, terutama yang Ekonometrika, apakah memuaskan atau masih kurang ya? Di bawah 60 kurang sih. Nah, jadi mungkin di UAS ini kita harus lebih baik lagi ya, karena kan kita sudah dapat bekal banyak di UTS, terus juga materinya masih saling terkait lah. Terus kalau kita paham di UTS itu, di UASnya ini kayaknya nggak terlalu berat sih. Contohnya ini, yang materi pertemuan 10 ini korelasi dan regresi sederhana. Ini dikit materinya. Dan saya yakin sih, ini pasti bisa sih. Karena pakai Excel juga sangat gampang. Oke, kita langsung masuk. Materi pertama yaitu korelasi. Nah, ini pertama ada penjelasan terkait korelasi. Adanya korelasi antara dua variabel adalah saat nilai suatu variabel berhubungan dengan nilai variabel lain. Itu misalnya kayak semakin lama jam kerja itu akan mempengaruhi upah atau akan mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan gitu. Kemudian adanya korelasi linear antara dua variabel adalah saat terdapat suatu korelasi dan titik-titik yang digambar dari data berpasangan menghasilkan pola yang dapat didekati dengan garis lurus. Ini hanya konsep aja. Nah, yang pertama ini di sini ada R sama dengan 0,851. Kemudian ada R negatif. Yang ini R negatif, kemudian ada yang R-nya 0 dan R-nya yang negatif, cuman ini nggak beraturan. Nah, mulai dari sini, ini merupakan korelasi yang positif. Nah, jadi di sini itu terdapat korelasi. Artinya datanya saling berhubungan. Ini membentuk garis lurus. Atau titik-titiknya itu berada di dekat garis lurusnya. Dan juga ini nilainya mendekati 1. Jadi lumayan perfect lah. Kemudian ini ada negative correlation. Ini tapi yang negatif ya. Nah, jadi titiknya juga berada di dekat-dekatnya garis. Dan ini juga mendekati 1. Nah, min 1 maksudnya. Karena nilainya R itu dari min 1 sampai 1. Nah, yang dekat-dekat 1 dan min 1 itu bentuk titik-titiknya, itu penyebarannya itu akan berada di sekitar garis. Kalau yang 0 ini yang tidak beraturan ya. Atau tidak ada korelasi gitu. Jadi titiknya itu menyebar kemana-mana. Kemudian ada hubungan yang tidak linear seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mengukur kekuatan korelasi linear. Jadi relasi itu ada kekuatannya. Kekuatannya itu bakalan kita hitung dengan secara matematis. Rumusnya seperti ini. Tapi perlu diingat ya teman-teman, kalau ini adalah cara lama ya. Jadi kita cukup tahu aja rumusnya seperti ini. Kemudian ada rumus lagi yang seperti ini. Nah, kita juga dapat, kalau cara yang modern, kita itu akan mengerjakannya dengan Excel. Kali mau mengerjakan kayak gini. Koefisien korelasi R mengukur kekuatan korelasi linear antara pasangan nilai kuantitatif X dan Y dalam suatu sampel. Oke. Nanti akan lebih paham ketika memasuki contoh ya. Koefisien korelasi linear R kadang disebut sebagai koefisien relasi momen produk person. Bulatkan nilai korelasi R ke 3 angka desimal. Oke, jadi kalau misalkan nilainya itu komanya banyak, dibulatkan aja ke 3 angka di belakang koma. Kita next dulu. Kemudian ada sifat dari koefisien korelasi linear. Jadi nilai R, nah ini seperti yang saya katakan tadi, berada di antara min 1 dan 1. Ini, min 1 dan 1 ya. Kalau 0 itu tidak ada korelasi. Kalau min 1 dan 1 itu korelasinya kuat. Gitu.
Nah, kalau yang positif ya berarti korelasi positif, kalau misalkan negatif ya korelasi negatif. Kemudian apabila seluruh nilai dari kedua variabel dikonversi ke skala yang berbeda, nilai R tidak berubah. Itu maksudnya ketika kita kan ada skalanya tuh. Kalau misalkan membuat apa ya, garis-garis yang kayak gini, sketogram namanya ya. Itu kan ada skalanya tuh. Kalau kita ubah itu nilai R-nya itu tetap segitu. Kemudian nilai R tidak dipengaruhi oleh pemilihan variabel apa yang menjadi X dan variabel apa yang menjadi Y. Jadi misalkan ada dua variabel ya, misalkan harga burger dan harga pizza. Itu terserah mau yang dijadikan yang X itu yang mana, dan yang dijadikan yang Y itu yang mana. Nah, ini nanti juga akan membedakan dengan regresi. Nah, ini karena korelasi ya, kita masih berada di korelasi. Kalau korelasi itu X dan Y-nya terserah. Kalau regresi nanti X dan Y-nya itu ditentukan gitu, variabel X dan Y-nya. Oke, kita kembali ke korelasi dulu. Yang nomor 4 yaitu R mengukur kekuatan dari hubungan linear. Jadi R itu mengandung kekuatan hubungannya lah. Kalau tadi ya, yaitu 0 itu tidak ada korelasi. Kalau misalkan nilainya mendekati min 1 atau mendekati 1 itu korelasinya kuat gitu. R sangat sensitif terhadap pencilan. Maksudnya pencilan ini outlier. Jadi kalau misalkan ada outlier, itu akan sangat mempengaruhi nilai dari R-nya. Sangat sensitif. Oke, di sini ada contoh. Interpretasi. Menjelaskan variasi atau koefisien determinasi. Oke, mungkin kita perlu contoh yang lebih simpel dulu ya. Kita coba beralih ke Excel. Oke, di sini ada harga pizza dan juga harga burger. Ini yang sudah saya kerjakan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari korelasi linearnya, itu kita bisa menggunakan rumus Excel dan juga langsung cepet nih, langsung dapat nilai R-nya, dapat R square-nya, kemudian dapat p-value, terus juga dapat T statistik, dan juga ini sama sih kayak ini, p-value ya. Nah, ini juga kesimpulannya. Oke, mungkin saya perlu demonstrasikan dulu cara untuk dapat yang di kanan ini. Kita coba di sini ya. Oke. Nah, ini caranya kita masuk ke menu data, kemudian pilih opsi data analysis. Kalau misalkan belum ada ininya, itu tinggal cari di sini di file, kemudian option, terus yang add-in. Sorry, ini agak nge-lag. Oke. Jadi kemarin sebenarnya juga sempat saya kasih tahu sih di yang pertemuan lalu. Cuman mungkin ada yang baru gabung sekarang ya, jadi saya kasih tahu lagi. Oke. Atau kalian juga bisa cari di YouTube ya untuk memunculkan data analisis ini. Oke, ini masih macet. Nah, kalau sudah muncul, ini analisis toolpack-nya diklik, kemudian pencet go. Gitu. Oke. Sekarang kita coba cari data analysis. Ini dipilih yang regression. Oke. Nah, di sini kita input. Nah, ini kan ada input Y dan input E. Cuman kalau kasusnya masih korelasi, itu terserah yang X yang mana, yang Y yang mana. Oke, kita coba yang ini dulu sebagai Y-nya, kemudian harga burgernya sebagai X. Kita jangan lupa untuk centang label kalau misalkan yang kalian apa yang namanya, yang di blok itu ada labelnya. Ini ada labelnya harga pizza sama harga burger. Oke, kemudian output range-nya kita taruh di slide ini.
Oke, kita taruh di sini. Ini semuanya sudah. Kita pencet oke. Nah, akan muncul nilai seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Oke, kita beralih ke yang awal ini. Jadi caranya seperti itu untuk mencari summary output. Nanti dari data ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Aku kembali ke yang ke linear sini. Nah, ini muncul angka di sini. Jadi yang multiple R ini adalah nilai R-nya yang tadi yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu nilainya itu antara -1 dan 1. Ini menunjukkan tingkat hubungan linear antar variabel. Korelasinya berarti 0,98. Ini berarti ada korelasi yang kuat. Lumayan kuat karena dia itu mendekati 1. Kemudian di sini juga ada p-value. Nah, ini p-value-nya, ini t-stat. Oke. Kita coba buat kesimpulan atau interpretasinya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah H0 itu akan selalu mengandung unsur sama dengan. Dan H1 itu mengandung pastinya tidak sama dengan. Ya, atau kurang dari dan lebih dari ya. Ini masih menyambung sama yang hipotesis kemarin. Nah, kemudian H0 itu artinya tidak ada korelasi. Sementara H1 yang ini bukan P harusnya ya, ini rho. Rho sama dengan 0, yang H1-nya itu rho tidak sama dengan 0. Ketika rho sama dengan 0, itu tidak ada korelasi. Kayak yang tadi kan, ini maksudnya. Nah, kalau nilainya ini sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. Dan ini sesuai dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ketika dia tuh nilainya dekat 1 atau -1, itu bakalan kuat korelasinya. Tapi kalau misalkan dia itu dekat 0 atau sama dengan 0, itu tidak ada korelasi. Dan ini tidak ada korelasi ketika rho-nya itu sama dengan 0, benar-benar 0. Itu baru namanya tidak ada korelasi. Tapi kalau masih 0,0 berapa, itu masih ada korelasi tapi tidak signifikan. Oke, kemudian rho tidak sama dengan 0-nya itu ada korelasi. Ini yang perlu diingat ya. Kalau rho sama dengan 0, tidak ada korelasi, dan rho tidak sama dengan 0, itu ada korelasi. Kemudian kita akan, seperti biasa ya, ada 3 cara untuk menguji hipotesis. Yang pertama, traditional method, kemudian p-value method, dan memakai satunya itu confidence interval. Oke. Nah, ketika kita akan mencarinya dengan traditional method, itu kita harus mencari dulu T kritisnya. T kritisnya dapat kita cari di tabel A5. Tabel A5. Nah, tabel A5, kemudian dapat tuh nilainya 0,811. Kemudian multiple R itu yang kita hitung di atas, atau T-testnya, yaitu sekian, yang atas ini. Yang ini ya. Oke. Kalau misalkan kita gambar, ini kalau kita gambar ya. Aku gambarkan bentar. Oke. Nah, T kritis itu yang 0,811, ingat ya. Ini min, ini yang positif. Jelek banget. Oke. Sementara yang t-testnya itu yang 0,988. Berarti dia dari sini, dari luar sini. Nah, ini yang t-test, 0,98 ini, yang ini.
Dan kesimpulannya, kalau misalkan dia berada di area yang di kanan dan di kiri ini, maka dia adalah reject H0. Oke. Kan reject H0 ya. Nah, kalau H0 di reject, berarti dia akan menerima H1. Satunya itu adalah ada korelasi. Oke, jadi kita buat kesimpulannya. Itu terdapat, nah ini sebenarnya nggak gini sih. Kalau ini yang aku buat pertama dulu ya. Terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan ada korelasi antara harga pizza dan harga burger. Atau boleh juga kita menggunakan kesimpulan itu seperti ini. Tidak terdapat cukup bukti untuk menolak adanya korelasi antara harga pizza dan harga burger. Oke, ini kita rubah aja. Sorry. Sebenarnya cuma main kalimat aja sih. Kita oke, ini kita hapus. Korelasi antara harga pizza dan harga burger. Oke, jadi kesimpulannya ini ada korelasi ya. Nah, ini. Kemudian kesimpulannya kedua itu ada korelasi yang kuat karena nilai R-nya mendekati 1. Dan yang ketiga adalah terdapat korelasi positif. Oke. Jadi seperti ini cara pengerjaannya ketika kita menghadapi soal linear correlation. Oke, pahami ya. Kita kembali ke PPT-nya. Nah, di sini ada contoh yang lebih kompleks ya. Kalau di sini contohnya itu langsung sampelnya banyak, 40. Kalau tadi kan sampelnya cuma 6 ya. Sekarang 40. Kemudian ini langsung diketahui kalau misalkan nilai R-nya itu dapat 0,813. R ini itu bakalan dikuadratkan untuk jadi variasi. Nah, nanti dapat arti bahwa sekitar 66% variasi tinggi badan dapat dijelaskan oleh hubungan antara panjang sepatu dan tinggi badan. Terus biasanya ada tambahnya nih, kalau misalkan mau tambahin ya. Sisanya atau sebesar 34%-nya itu dijelaskan oleh hubungan yang lain gitu, atau tabel yang lain. Kemarin aku udah buat juga sih yang ini. Nih. Ini yang ini ya. R ini yang R kuadrat itu namanya R square kalau di sini. Itu kan oleh variabel luar. Sorry. Tadi jadinya gini kalimatnya. Model yang dihasilkan yang bisa menjelaskan korelasi antar variabel 66%. Sisanya ditentukan oleh variabel luar gitu kesimpulannya. Terus ini dapatnya dari sini loh. Nah, ini data yang 40 sepatu tadi di sini. Oke. Terus ini hitung-hitungannya. Nanti akan jelaskan lebih lanjut di bagian regresi ya, karena ini masuknya ke regresi sebenarnya, bukan ke korelasi. Yang korelasi itu yang tadi yang burger sama pizza tadi. Cuman kayak gitu, karena nanti konsepnya juga berbeda. Ini penjelasan terkait uji korelasi linear. Jadi di sini ada contoh. Dan hipotesisnya seperti ini, sama kayak tadi ya, rho sama dengan 0, H0-nya, terus rho tidak sama dengan 0 untuk ke 1. Oke. Ini alfanya ada yang 0,05 dan 0,61. Terus diuji statistik ketemunya seperti ini. Ini sebenarnya sama kayak yang aku jelasin tadi ya. Kalau yang ini dia tuh berada di area yang file to reject. Jadi dia tidak menolak H0.
Terus ini bukti-buktinya, apabila H0 ditolak, itu terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya korelasi. Kalau misalkan tidak ditolak, berarti tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya korelasi linear. Oke, sama lah kayak yang sudah aku jelasin tadi. Kalau yang ini menggunakan uji T, ini menggunakan p-value, ini menggunakan p-value method. Jadi kan tadi ketemu tuh nilai R-nya. Nah, setelah R-nya ketemu, itu harus kita masukkan ke rumus ini untuk dicari nilai T-nya di tabel A3 ini. Kita bakal pakai banyak tabel di sini. Ada yang A3, ada yang A5, ada yang A6 nanti juga di akhir. Terus kemudian kalau sudah kita dapatkan nilainya, nanti kita akan dibandingkan dengan alfa. Oke, seperti biasa lah p-value. Ini contoh soal. Oke. Ada 5 di sini. Aku juga sudah buat sih ininya. Ada 5, kemudian nah ini hasilnya. Dari uji statistik itu didapatkan nilai R-nya itu 0,591. Nah, karena R kurang dari 0,878, maka H0-nya tidak ditolak ya. Jadi sini ya, berada di area yang fail to reject. Nih. Fail to reject kan ada yang reject di sini sama di sini. Oke. Terus kita buat interpretasi bahwa dengan tingkat kepercayaan 90% tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya korelasi linear antara panjang sepatu dengan tinggi pria dewasa. Oke. Nah, ini kalau misalkan pakai T. Pakai nilai T. Ini juga korelasi R, ini yang T. Nah, kalau pakai T, itu nanti akan ketemu seperti ini nilainya. Ini tinggal dimasukin ke rumus saja sih. Sorry ya, tadi ralat ya. Kita cari di tabel A3-nya itu nilai dari T hitungnya. Yang ini berarti. Kan perlu diingat bahwa dalam kasus ini degree of freedom-nya itu min 2 ya. Min 2. Bukan, kan biasanya min 1 tuh. Sekarang min 2. Ya, itu kita juga itu ketika kita menggunakan T, menggunakan uji T. Nah, nanti kalau misal ini kan cara tradisional method. Kalau misalkan mau cara yang p-value itu kita cari T ini nilainya di tabel A3 kemudian kita bandingkan dengan alfa ini. Ya, seperti biasa kalau misalkan kurang dari alfa itu fail to reject. Kalau kurang dari alfa itu bakalan di reject, kalau misalkan lebih itu fail to reject. Oke. Kalau di sini karena dia jatuh di area fail to reject maka dia tidak ditolak. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini contoh soal yang interpretasi R2. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Ya, lanjut di part 2 maksudnya. Oke.